rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang saya mau tekankan pertama adalah setiap orang yang karena kerajaan Allah. Nah, kata kerajaan Allah ini tentu menunjuk kepada sorga, ya, tentu menunjuk kepada tempat kekal yang mana dirindukan oleh setiap orang. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, ketika setiap orang yang disebut di dalam teks itu, ya, merindukan kerajaan Allah atau menginginkan kerajaan Allah, merindukan hidup yang kekal itu, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menemukan di dalam teks itu ada action atau ada tindakan, ada sesuatu yang dilakukan oleh karena kerajaan Allah tersebut. Dikatakan di dalam ayat itu, meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Setelah itu ditutup lagi dengan sebuah pernyataan yang menarik, bahwa orang-orang yang sudah menerima kerajaan Allah itu, orang-orang yang sudah mendapatkan kerajaan Allah itu, dikatakan di bagian itu akan menerima kembali lipat ganda, ya, pada masa ini juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ditulis dalam bentuk sekarang, present, ya, sekarang. Dan pada zaman yang akan datang itu ditulis dalam bentuk future atau masa yang belum akan terjadi, akan menerima hidup yang kekal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tidak berarti bahwa kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, atau saudaraku setia dengan Tuhan, atau meninggalkan segala sesuatu itu karena kita mau mendapatkan, atau karena kita menginginkan kerajaan Allah atau berkat-berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak. Ini adalah sebuah janji. Nah, yang namanya janji itu pasti akan digenapi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sebenarnya mau memberitahukan kepada kita sebuah informasi penting yang Alkitab mau nyatakan kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Ini informasi, bukan motivasi, ya saudara. Karena ada orang yang motivasinya memang cari berkat, mau cari selamat, ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh memahami kebenaran, ya saudara, dan kemudian mengimplementasikan di dalam hidupnya. Itu sangat berbeda. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk mengejar sesuatu yang sifatnya adalah sementara. Alkitab tidak pernah mengajarkan. Alkitab bahkan mengatakan hal yang sifatnya adalah kekal pun dianugerahkan oleh Allah. Lihat ayat ini, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Saudara lihat ya. Jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi soal selamat saja, itu anugerah Tuhan. Itu bukan usaha kita. Itu bukan pekerjaan kita. Itu kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nah, kalau selamat saja, atau sorga yang begitu mulia, yang begitu tinggi nilainya saja, itu Tuhan anugerahkan kepada kita. Apalagi cuman berkat-berkatnya. Ada amin? Ya, saudara. Ya, kalau keselamatan anugerah Tuhan, apalagi cuman berkat-berkat yang sementara. Yang hidup kekal saja adalah anugerah Tuhan, apalagi yang sementara, saudara terkasih. Jadi saudara, Alkitab sedang memberikan, sekali lagi Lukas pasal 18 itu bukan sebuah desakan, atau itu bukan sebuah tuntutan. Kalau saudara itu jadikan tuntutan, nanti saudara tidak mampu lakukan itu ayat, ya. Tetapi ini adalah suatu firman janji Tuhan yang Tuhan berikan
kalau saudara dan saya hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Saudara dan saya mau hidup sebagai orang-orang yang betul-betul adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan pasti menjanjikan sesuatu yang besar buat kita sekalian. Ada amin? Nah, karena itu saudara, pada pagi hari ini saya mau mengupas secara lebih mendalam tentang teks ini, saudara. Apa sebenarnya yang Yesus maksudkan atau Yesus sampaikan di dalam ayat ini untuk kita semua sebagai pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, ikuti Tuhan karena kerajaan Allah. Itu sebenarnya apa saja yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat teks itu. Saudara, dikatakan begini di dalam ayat yang ke-28 tadi, Matius Lukas 18. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan. Di ayat yang ke-28 ya. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Jadi saudara lihat, ayat yang kita baca 29 dan 28 itu Yesus katakan bukan sebelum sesuatu yang dilakukan oleh Petrus, tetapi sesudah Petrus melakukan ya. Jadi Petrus sudah tinggalkan segala sesuatu sebelum ada ayat 28. Petrus sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Kristus sebelum ada ayat 29 dan ayat 30 itu. Ya saudara, belum ada. Karena itu Petrus mengatakan, kami ini telah. Kata telah itu sudah terjadi. Ya. Banyak orang belum tinggalkan Yesus, tinggalkan segala sesuatu, tetapi dia punya kerinduan untuk mendapatkan sesuatu. Itu salah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus melakukan lebih dulu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, ini tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur karena tidak ada. Ini memang karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus sudah mengerjakan sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Ayat 28, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bandingkan juga dalam Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang, saudara, Lukas 14 ya. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara, kalau orang tidak bisa melepaskan diri dari apa yang mengikat dirinya, dia tidak bisa jadi murid Tuhan. Nah saudara, Petrus dia sudah melakukan itu. Dia meninggalkan segala sesuatu. Kalau saudara baca Lukas pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama, di sana diceritakan tentang awal mula dari mana Petrus mulai meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Kristus. Saudara, pada waktu itu bukan dia lagi tidak jaya-jayanya, itu lagi jaya. Kenapa saya katakan lagi jaya? Karena baru saja menangkap sejumlah besar ikan dalam Lukas pasal yang ke-5. Ya, ikan itu begitu banyak, tetapi di saat ikan yang banyak itu, justru seorang nelayan yang saudaraku harusnya menjual ikan, dia meninggalkan semua ikan-ikan, perahu dia tinggalkan, jala dia tinggalkan, di saat dia lagi mendapatkan sebuah berkat yang besar. Tapi dia tidak peduli dengan berkat-berkat itu, lalu dia kemudian mencari Kristus. Dia lebih memilih untuk mengikut Yesus. Dia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dia tinggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makasih. Nah ini yang membuat Yesus memberikan janji. Petrus, kamu sudah tinggalkan segala sesuatu. Pada masa ini juga aku akan mengembalikannya berlipat ganda. Dan pada yang akan datang, kamu akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen ya, yang sungguh-sungguh adalah warga kerajaan Allah, itu adalah orang-orang Kristen seperti yang kita temukan di dalam teks ini ya. Seperti Petrus yang mempunyai sebuah komitmen tentang pengiringan kepada Tuhan. Pengiringannya itu betul-betul total ya. Pengiringannya itu betul-betul saudaraku all out. Pengiringannya itu tidak setengah-setengah. Pengiringannya itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi, tidak ada yang bisa mengikat,
Tidak ada yang bisa membuat orang itu tidak melakukan sesuatu secara full time. Tidak ada orang yang membuat orang itu bisa melakukan hanya sebagian. Itu namanya warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya datang ke tempat ini, kami ada pelayanan seminar dan KKR di daerah Kupang sana, tapi dari kota Kupang ke tempat itu sekitar 3 jam perjalanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang Kupang pasti tahu daerah Amarasi Selatan. Saudara, Amarasi Selatan di satu kabupaten, di salah satu kabupaten, saudara, kami pergi ke sana, kecamatan tempat itu, di desanya lagi kami pergi. Lalu saudara yang terkasih dalam seminar itu, ada yang bertanya kepada saya begini. Yang bertanya itu bukan jemaat, tapi hamba-hamba Tuhan, pendeta. Mereka tanya, Pak Pendeta, mau bertanya, bagaimana kita bisa bikin ibadat doa puasa, ibadat kaum pria, ibadat kaum wanita? Ya, lalu saya bilang, ya harus dibuat itu. Ya tidak bisa Pak, soalnya jemaat yang kami layani itu hari Senin sampai hari Sabtu itu mereka tiap hari ada di tempat kerja. Kebetulan di tempat itu saudara, mereka sebagai petani ya. Jadi kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu mereka selalu ada di tempat pertanian. Mereka bersihkan kebunnya, mereka pelihara sapi, kambing. Mereka harus jaga Pak Pendeta. Itu makanya hari Minggu saja kami bisa ketemu. Hari Senin tidak bisa ketemu, hari Jumat tidak bisa ketemu, hari Rabu tidak bisa ketemu, saudara. Semua hari tidak bisa kecuali hanya hari Minggu saja. Jadi Pak Pendeta, bagaimana kami bisa buat ibadat itu? Kami minta solusinya Pak Pendeta. Saudara terkasih, saya jawab sederhana. Saya tanya, kebun itu siapa yang kasih? Ya saudara, ya, mereka pikir-pikir, ya, Tuhan. Lah oke. Kalau begitu kambingnya siapa yang kasih? Tuhan. Oke, kalau gitu sapinya siapa yang kasih? Tuhan. Lah saudara, sekarang saya tanya lanjut. Kalau Tuhan yang kasih, ya saudara, kalau Tuhan yang kasih, saudara yang bilang Tuhan yang kasih, apakah Tuhan memberi sesuatu untuk menghalangi anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak datang kepadanya? Tolong jawab saya, saudara. Mereka lihat sana, sini, sana. Bingung mau jawab apa ya. Masa Tuhan kasih sesuatu supaya kita jauh dari Tuhan? Saudara, adakah seperti itu? Tuhan memberi sesuatu supaya kita sibuk dengan segala sesuatu itu dan kita tidak ingat Tuhan. Saya tadi kasih contoh Lukas pasal yang kelima. Kalau saudaraku Petrus mau beralasan, dia pasti akan bilang sama Tuhan, Tuhan, kan ini ikan-ikan ini mau bikin apa ini? Ya paling tidak saya mesti jalan keliling kota Yerusalem dan danau Galilea sekitarnya sambil teriak ikan, 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 ikan. Tunggu dulu Tuhan, ikannya laku habis, baru nanti saya datang ikut Tuhan. Kalau dia memang menaruh perhatian kepada ikan-ikan itu. Atau sudah sederhananya dia mungkin bilang, tunggu Tuhan Yesus, saya panggil dulu orang-orang di sekitar saya ini supaya mereka bisa menggantikan posisi saya. Lalu saudara mereka pergi jual ikan dan saya ikut Engkau Yesus. Atau mungkin juga dia akan berkata begini, Tuhan tunggu, ini perahu dengan jala-jala nanti bagaimana ini, siapa yang atur dan lain sebagainya. Tidak ada kata-kata itu. Waktu itu pun persis terjadi, saudara. Dia bilang, aku mengikut Engkau, aku tinggalkan segala sesuatu dan aku mengikut Engkau. Amin. Loh, kita lihat itu teks, coba Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang keempat. Lukas pasal yang kelima, perhatikan teks ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga apa? Jala mereka mulai koyak. Lihat ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir
hampir tenggelam. Aduh, itu ikan berapa banyak tuh. Ya. Tetapi ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mereka apa? Meninggalkan segala sesuatu. Itu yang mana? Yang tadi jala, ikan, perahu. Saudara, orang-orang yang ada di sekitar mereka, semua mereka tinggalkan. Lalu mereka mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau Tuhan memberkati kita, jangan jadikan berkat itu sebagai penghalang untuk kita datang kepada Tuhan, tapi jadikan berkat itu sebagai dorongan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tanya samping kiri kanan, kamu lagi diberkati atau tidak diberkati? Bilang samping kiri kanan lagi, jangan jadikan berkat itu penghalang. Ya saudara, jadikan berkat itu apa? Bilang apa? Dorongan. Ya. Semakin lihat berkat Tuhan banyak, semakin cinta Tuhan. Semakin lihat berkat berlimpah, semakin dahsyat dengan Tuhan. Semakin lihat berkat melimpah, semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta, itu yang diberkati, saya tidak, Pak Pendeta. Loh, bagaimana saya bisa setia? Kita lihat ada ayat ini, Wahyu pasal yang kedua. Perhatikan teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 mulai dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ada yang bilang mungkin uang saya lagi kurang, Pak, saya lagi susah banyak nih, Pak. Masalah tidak tahu habis-habis. Saya mau urus masalah atau mau urus pelayanan, mau urus kebutuhan rumah tangga, atau mau urus pergi gereja. Mungkin ada yang bilang begitu. Sekarang kita lihat ini, Wahyu 2 ayat 10. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan beberapa orang di antara kamu ke dalam, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama. Tetapi ayat bilang apa? 1, 2, 3, sama-sama kuat-kuat. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Setia tetap sampai mati. Meskipun itu ayat bilang mereka dilemparkan ke dalam penjara, susah mereka. Lebih dalam lagi, perhatikan ayat yang ke-8 dan 9. Perhatikan teks ini. Ayat 8, 9 dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9 jemaat. 1, 2, 3. Aku tahu kesusahanmu dan namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat. Saudara, di Smyrna ada dua jenis jemaat. Jemaat yang satu miskin secara rohani. Secara saudaraku rohani mereka tidak punya apa-apa. Mereka itu disebut jemaat iblis. Orang Yahudi mereka, tapi jemaat iblis. Tetapi ada jemaat Smyrna yang lain, yang dalam kesusahan dan kemiskinan jasmani, tetapi kaya secara rohani. Amin. Amin. Saudara, jadi yang miskin dan susah secara jasmani itu jemaat Smyrna, kelompok yang tetap setia di ayat 10 tadi. Mereka tidak mundur walaupun mereka miskin, walaupun mereka susah hidupnya, saudara. Ya, kalau saya boleh kasih perumpamaan, jemaat iblisnya makan daging, jemaat Smyrnanya cuman makan sayur kangkung mungkin.
Ya saudara, jemaat Yahudi yang iblis disebut jemaat iblis, kaya mereka. Karena mereka mungkin hidup berkelimpahan, punya mobil, bisa bikin ini dan bikin itu. Tetapi jemaat Smyrna yang kelompok yang benar, saudaraku, ya tinggalnya di gubuk, kos-kosan, ya kontrakan terus. Ya, orang lain sudah tinggal di rumah milik sendiri, dia main kontrak terus. Ya itu bukan jadi soal. Yang Tuhan mau kalau kau adalah warga kerajaan Allah, tetap setia, tetap all out, tetap saudaraku mengiring Tuhan. Meskipun secara jasmani mungkin hidupmu belum berubah, tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, ketahuilah Tuhan tetap memberikan janjinya bahwa Dia akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan pada waktu yang akan datang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang bikin kita beda di dunia ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, status kita. Tapi di sorga tidak ada perbedaan. Nanti Anda kaget di sorga, karena orang miskin pun ada di sorga, orang susah pun ada di sorga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada ayat yang mengatakan semua orang kaya masuk sorga. Justru ada ayat yang mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Siapa mau kaya? Susah loh masuk surga. Tapi nggak ada ayat yang bilang orang miskin sukar masuk kerajaan Allah. Nggak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaya itu sukar loh. Tapi semua orang kepengen jadi kaya ya. Ya saudara yang terkasih, yang jadi kaya itu saudara pergumulannya berat. Ya saudara, kenapa semakin kaya tanggung jawab kita semakin besar? Ya. Semakin diberkati itu tanggung jawabnya semakin besar, saudara terkasih dalam Tuhan, dibandingkan yang pas-pasan. Ya. Saudara, lihat saja kisah Lazarus dan orang kaya ya, dalam Lukas pasal 16. Saudara, kita bisa teks mulai ayat 19 mulai, kita temukan itu. Itu orang yang kaya itu bukan orang tidak kenal Tuhan, dia itu Yahudi asli itu, saudara. Dari mana kita tahu Yahudi? Oh, dia kenal Abraham. Dia sebut juga Bapak Abraham. Tidak ada orang non-Yahudi sebut Abraham itu bapaknya. Tidak ada, saudara. Yang bisa sebut Abraham itu bapak cuma orang Yahudi. Tapi itu buktinya dia di neraka, saudara. Dia di neraka. Tapi beda dengan Lazarus yang miskin, saudara. Ya. Jadi kalau saudara kita minta dikaya nggak salah. Tapi saya mau sampaikan tanggung jawab kita semakin besar. Ya. Minta diberkati Tuhan tidak salah, tapi tanggung jawab semakin besar. Karena kalau kita tambah banyak sibuk, banyak berkat, saudara, jangan sampai fokus kita beralih. Yesus pernah mengingatkan dalam Lukas pasal yang ke-6 kan, ayat yang ke-20, 19 mulai. Mari kita lihat Lukas 6. Matius 6. Matius 6 ayat 20 mulai. Matius pasal 6. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengap dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu ayat bilang. Ayat 20, saudara. Ayat 20, berarti 21 lanjut. Karena di mana hartamu berada, di mana lagi? Di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Coba saudara bayangkan, Anda simpan uang di rumah lagi datang gereja sini, ya. Tapi Anda simpan uang di rumah lagi ada 50 M di rumah. Saya percaya Anda duduk nggak tenang. Ya sudah. Aduh, itu gimana? Pasti gini, apalagi kalau pendetanya lama khotbahnya. Saudara akan tenang karena hatimu bukan di sini, di sono. Ya. Tanggung jawabnya semakin berat. Bagaimana memfokuskan hati tetap ada di Tuhan sementara harta 50 miliar ada di rumah. Dibandingkan kita yang cuma ada 5.000 di rumah, malas tahu. Ya, lu mau curi-curi, gua di gereja. Lah ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saudara yang terkasih, marilah untuk total dengan Tuhan itu bukan soal kaya atau miskin. Ya. Untuk total dengan Tuhan itu bukan soal punya atau tidak. Tetapi untuk total dengan Tuhan itu soal kita memahami tentang kebenaran.
Kalau kita memahami tentang kebenaran, entah ada, tidak ada, kita punya komitmen total untuk Tuhan itu tidak akan bisa berubah. Tidak akan bisa digeser oleh apapun, saudara. Ada tidak orang kaya di dalam Alkitab yang cinta Tuhan? Banyak, saudara. Ya. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, ada Filemon. Itu orang kaya. Dia pengusaha, saudara. Dia punya pembantu. Tapi dia sangat cinta Tuhan. Dia mengasihi pekerjaan Tuhan. Dia all out dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau kita membaca Lukas pasal 8, ya, ayat 1 dan ayat yang kedua, itu dikatakan penginjilan Tuhan Yesus itu dibantu oleh orang-orang kaya. Saya baca. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Loh, saudara, ini orang kaya semua. Tapi mereka pakai kekayaan mereka untuk fokus pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus jalan kemana-mana keliling. Saudara, itu bukan nggak pakai duit, pakai duit. Orang-orang inilah yang sponsori. Orang-orang inilah yang berkorban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada yang bilang Yesus saja pelayanan tidak pakai uang. Makanya baca Alkitab sampai habis supaya kau tahu ini ayat. Ya, saudara. Itu banyak rombongan itu, saudara. Yang kasih makan bukan Yesus, itu perempuan-perempuan. Uang berapa banyak yang kasih makan mereka. Ya. Saudara, ada begitu banyak pengorbanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sudah 2 minggu di Kupang, tapi di Surabaya dan di Jakarta. Saudara, di Kupang sana ada pendeta yang melayani. Ya. Dari Jakarta sudah mereka datang untuk penamatan sekolah Alkitab di Kupang. Saya telepon kepada jemaat. Saya bilang, tolong kasih pinjam mobilnya. Ya, saudara. Ya, bilang, Pak Pendeta, siap, terima kasih. Ya, kami siap. 2 hari kemudian saya pikir, wah ini udah 2 hari mobilnya dipinjam orang. Ya, Fortuner. Saya kasih pinjam pendeta itu. Itu pendeta bilang, Pak, Bapak Gembala, saya bisa pinjam tambang enggak? Berapa hari lagi? 1 minggu. Wah, enak banget ya. Ya saudara, gua juga perasaan yang ngomong sama jemaat ini. Gimana ini saudara? Ya. Tapi saya berdoa sebelum saya ngomong sama jemaat. Saya bilang, Tuhan jamah hatinya supaya dia mengerti ini untuk pelayanan. Ini pendeta bukan untuk pasiar-pasiar ya saudara. Lalu saya telepon dia. Pak, minta maaf, mobil Fortunernya masih mau dipakai 1 minggu lagi Pak. Oh nggak apa-apa Pak, pakai aja. Ya saudara terkasih, puji Tuhan lah. Ya, saya rasa dia mengerti ayat ini ya. Dia sedang pakai, saudaraku, harta kekayaannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Loh iya, saudara, karena ada. Ya. Kalau dipakai pendeta itu dia ngomelnya di belakang kan? Pendeta tidak tahu diri. Ya. Yesus saja jalan kaki, dia excel pakai mobil Fortuner lagi. Kan ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Seandainya waktu itu ada Fortuner, Yesus juga pakai Fortuner loh. Hanya persoalannya waktu itu cuma ada keledai. Makanya Yesus masuk ke Yerusalem itu menunggangi keledai. Kalau ada Fortuner, saya yakin Yesus pakai Fortuner lah. Ya, saudara. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mengiring Tuhan dengan total. Amin. Ya, kalau saudara mengiring Tuhan dengan total, percayalah Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Memang ada kesulitan, ada tantangan, ada ujian. Tapi Tuhan memberikan jaminan bahwa saudara dan saya pasti akan dipelihara Tuhan. Ya, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Jaminan itu tidak selalu berupa sesuatu yang kita peroleh loh saudara. Ada kalanya Tuhan gak kasih duit. Ada kalanya Tuhan gak kasih rumah. Gak kasih saudara. Tetapi saya percaya dia beri damai sejahtera buat saudara. Dia beri kekuatan buat saudara. Ada orang punya duit tapi tidak damai sejahtera. Apa artinya? Saudara terkasih dalam Tuhan.
Jadi kadang Tuhan tuh tidak mau lepaskan kita keluar dari sejumlah kesulitan, tapi Dia memberikan kita kekuatan untuk dapat melewatinya. Itu luar biasa, itu dahsyat, saudara. Makanya Paulus pernah berdoa kan, minta sembuh dari sakit. Ya. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Ku buat kamu, Paulus. Ya. Saudara, Tuhan tidak sembuhkan Paulus, dia tetap sakit loh. Tapi apakah Paulus tidak diberi kekuatan? Dikasih kekuatan. Firman itu mengatakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Amin, saudara. Jadi dia dapat kekuatan sekalipun tidak sembuh dari sakit. Saudara, saya pernah mendoakan seorang ibu yang kena kanker pita suara. Saudara. Jadi suaranya itu hilang total, nggak bisa ngomong, hilang total. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu saya lagi pergi kunjungi jemaat yang lagi ada di rumah sakit. Saya berdoa di sebelah. Waktu saya berdoa di sebelah, dia dengar di ruangan sebelahnya. Ya. Karena kalau di Kupang kita boleh berdoa kencang-kencang, nggak masalah. Menyanyi lagu juga teriak-teriak di rumah sakit nggak masalah. Ya saudara. Jadi kita angkat satu pujian, kita menyanyi, lalu kemudian kita berdoa. Waktu saya berdoa, dia dengar suara saya. Saudara, karena saya punya suara ini mungkin khas. Dia tahu itu suara pendeta Eben. Dia bukan jemaat di gereja saya, saudara. Ya, mungkin di YouTube, di Facebook, ya saudara. Dia tulislah di selai kertas. Dia tulis, tolong panggil pendeta Eben. Saya mau ketemu dengan dia. Kasih dia anaknya, saudara. Jadi dia kasih anaknya baca. Anaknya bilang, yang mana? Kan gak bisa ngomong. Dia tunjuk aja di ruangan sebelah lagi berdoa. Saudara, anaknya datang. Lalu kemudian bilang, mama saya lagi butuh Pak Pendeta. Katanya mau minta didoakan. Jadi selesai saya doa, saya pergi ke sana, saudara. Saya pergi ke sana, saya ngomong, dia tidak bisa balas. Anaknya bilang begini, mama kena kanker di pita suara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya berkomunikasi dengan dia lewat tulisan. Saya bicara, dia tulis. Saya bilang, ibu kuat ya, tetap berharap sama Tuhan. Dia tulis, Bapak Pendeta, saya bersuka cita. Meskipun dalam kondisi ini, Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak takut, saya tidak kecewa. Bahkan hari kematian pun bagi saya adalah suatu keuntungan. Dia tulis begitu waktu saya baca, saudara. Saya tidak jadi kuatkan dia, karena dia sudah kuat. Loh, ini mau kuatkan gimana? Orang dia udah kuat. Ya, saudara. Saya tinggal begini aja. Cuma sejempol doang. Orangnya semangat. Dia senyum dengan saya, bukan menangis. Dia senyum, saudara. Lalu kemudian dia bilang, dia begini, berdoa. Ya, akhirnya saya berdoa, saudara. Tidak menangis sedikit pun. Padahal saudara, benar, saya selesai doakan dia beberapa hari kemudian saya dengar berita bahwa dia dipanggil Tuhan, meninggal. Tapi dia meninggal dalam keadaan sukacita. Dan sukacita itu datang dari mana? Dari Tuhan. Saudara, dari mana ada damai sejahtera, kekuatan yang luar biasa? Itu dari Tuhan. Tidak mungkin orang dalam keadaan kanker suara, tidak ada kok bisa seperti itu, saudara. Yang ada itu mungkin kecewa, putus asa, bersungut-sungut kalau dengan kekuatan sendiri. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang datang dari dunia ini bisa uang, bisa segala macam yang kita peroleh baru ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan tidak bersumber dari apapun yang ada dalam dunia ini. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Minta tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi jangan berharap bahwa saudara kita ikut Tuhan kita selalu akan mendapatkan jawaban. Kadang-kadang Tuhan tidak jawab kita, tapi Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan sukacita kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera buat kita. Itu luar biasa loh, saudara. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Sebab ada orang yang saudara punya harta berlimpah tapi nggak nyenyak tidurnya, saudara, nggak nyenyak. Ya. Saya pernah konseling dengan orang yang punya duit, saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tiap malam saya mimpi buruk terus. Kenapa? Iya Pak,
Minggu lalu saya di mimpi dicekek kuntilanak, Pak. Baru lagi tadi malam saya mimpi lagi, Pak. Pocong datang, bukan sedikit, Pak. Ya. Saya takut besok malam saya mimpi digigit Dracula. Saudara bayangkan kalau hidup tiap hari hanya mimpi buruk terus. Aduh. Saya sudah ikut beberapa tips, Pak. Tips apa itu? Balik bantal, Pak. Tapi tetap sama aja. Waktu saya balik tambah ngeri mimpinya, Pak. Ya sudah. Tips yang kedua apa? Aduh, balik arah, Pak. Katanya kalau kepala ke timur, kaki ke barat lebih aman, Pak. Tapi ternyata lebih parah lagi, Pak. Sudah, cara apapun tidak bisa membuat engkau memiliki damai sejahtera. Amin. Hanya Tuhan yang bisa berikan damai sejahtera buat kita. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ingat baik-baik ya. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh tetap mengiring Tuhan. Semangat iring Tuhan. Total iring Tuhan. Ya, saudara. Jangan pernah mundur. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya menikah tahun 2004. Saya ingat jelas, saudara. Kami pulang dari Surabaya setelah menikah di Malang, saudara, menuju ke Kupang. Ya. Sampai di Kupang beberapa hari kemudian, bukan bulan lagi, hari. Cincin pernikahan saya gade di Pegadaian. Itu pertama, saudara. Karena mau makan susah. Ya, saya bilang sama istri saya, ayo kita gade cincin lah. Lalu istri saya bilang, jangan, ini kan ikatan. Ikatan itu ada di hati, bukan di tangan. Ya. Ikatan bukan di tangan, di hati. Ya saudara. Ada banyak orang gak ada cincin pernikahan, tapi tiap hari berkelahi terus. Ya. Ada banyak orang ya tuh, bahkan sampai cerai cincin pernikahannya masih ada di jari. Sampai cerai. Ada cincin pernikahan selingkuh dia, ada. Sudah. Ya saudara. Kemudian kami gade itu cincin pernikahan. Nah, saudara, selesai gade, kan makan uangnya nggak lama, kurang lebih mungkin 1 bulan habis. Saya pikir lagi gade apa lagi ini? Saudara, cincin sudah tidak ada. Emas satu-satunya itu cincin. Saya ingat HP. Waktu itu saudara saya bawa HP. Mulai saya keliling cari orang untuk beli HP saya itu. Ya. Akhirnya HP terjual, saudara. Itu kita pakai lagi buat makan minum. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi berjalannya waktu juga habislah uang HP dijual. Sekarang tidak ada apa-apa, saudara. Ya. Mau makan apa, mau minum apa? Saudara, saya tahu istri saya ini orang Jawa, jadi pasti agak susah dengan kami orang Kupang. Ya. Saya bilang, mah di Kupang, kalau kita sudah tidak ada beras, kita mesti beralih ke jagung ketemak. Ya, jagung ketemak itu jagung keras, ya. Ya, bukan jagung muda, jagung tua yang dijemur, saudara. Lalu kemudian setelah dijemur kering, dimasak, saudara. Dimasak, setelah dimasak itu masaknya itu dicampur dengan sayur marungga, lalu kemudian daun pepaya, buah pepaya, kacang-kacangan. Ya sudah. Tapi hari itu hanya ada daun marungga dan daun pepaya. Ya saudara, karena di sekitaran tempat kami tinggal itu ada tanam. Ya. Jadi saya kemudian saudaraku cari beli jagung karena jagung masih murah. Ya. Beli jagung lalu kemudian kami masak. Saudara. Istri saya lihat ini cara masak jagung. Ya saudara. Saya bilang pokoknya masaknya begini. Ya. Setelah masak saya bilang, "Ma, ini enak terlalu." Orang Kupang bilang ini terlalu enak. Ya saudara. Lalu kemudian saya sendok. Istri saya melihat, menatap bentuk jagung ini, saudara. Lalu dia bilang begini, "Bapak, kalau kami di Jawa itu kesemakan ayam." Saya bilang di Kupang manusia yang makan. Saudara, itu bukan ayam yang makan, ini manusia yang makan. Ya, kalau tidak makan ini mati kita. Jadi harus makan. Nah, saudara. Jadi kami makan. Waktu makan, saya makan dengan lahap karena sudah terbiasa. Istri saya itu makan sambil menangis. 1 sendok masuk, saudara, air mata mengalir terus. Ya, menangis. 1 hari kami bisa makan jagung cuma 1 kali. Habis itu tidak makan lagi. Besok makan lagi 1 kali, saudara. Saya berdoa kepada istri saya bilang, "Ma, biasanya orang baru pertama kali makan, proses dalam perut itu akan mulai bergejolak." Dan itu pasti, saudara,
akan minta maaf, itu akan ke toilet terus. Nah saudara, kami kontrak rumah itu tidak ada toilet. Kenapa tidak ada toilet? Cari rumah murah, saudara, 2004. Kalau ada toilet kan mahal. Jadi saya cari rumah yang dia punya dinding di sana pakai bebak itu. Dindingnya tuh begini jaraknya. Ini saudara, ya. Orang sini bilang apa, gedek ya. Nah, rumah gede. Itu jaraknya begini, saudara. Itu udah mau rubuh lagi rumahnya. Lantainya tanah. Saudara terkasih dalam Tuhan. WC tidak ada. Kalau mau buang air itu menuju ke jembatan. Kalau orang Kupang pasti tahu jembatan Liliba. Nah, saya kontrak dekat jembatan Liliba. Itu tempat orang bunuh diri di jembatan Liliba. Itu kalau jatuh turun itu tidak ada bilang selamat, mati memang. Tinggi sekali. Nah, saya dengan istri itu tiap hari mesti turun jembatan Liliba, naik, turun, naik. Karena air di bawah dan WC di bawah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, kami turun naik. Jadi saya bilang, Ma, ini jangan sampai malam dia bergejolak. Karena siapa mau turun jembatan Liliba tengah malam? Ya, saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan benar, meskipun istri saya baru pertama kali makan jamu ketema, tidak, saudara, tidak sakit perut. Wah, itu mujizat itu. Itu mujizat. Ya. Saudara, hari ke hari. Sekarang kalau kami pergi, saudara, ke tempat pelayanan ada di kampung-kampung, orang sodorkan jagung sama nasi. Istri saya tidak akan pilih nasi. Dia akan pilih jagung ketema. Dia bilang, Bung, enak lah. Orang Kupang. Dulu air mata, sekarang orang tua bilang enak lah ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu kepengen mau tambah lagi, kepengen mau tambah. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Iya. Akhirnya sekarang lihat, saudara, badannya gemuk itu gara-gara jagung katema gitu. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Ya. Sebab kalau istri saya tidak diberi kekuatan waktu itu oleh Tuhan, saya percaya dia akan nyanyi lagu ini. Pulangkan saja. Itu pasti, saudara. Ya. Orang waktu itu ibu dan bapak juga masih hidup, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, itu karena kekuatan dari Tuhan. Itu karena mujizat dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ikut Tuhan tuh jangan takutlah, ya. Ada banyak orang setia dengan Tuhan takut. Ya saudara, takut nanti aku nggak diberkati, aku punya pekerjaan hilang, aku begini. Nggak usah takut, kok Tuhan yang ngomong kok. Kecuali pendeta yang ngomong, lah Tuhan yang ngomong. Tuhan yang bilang tinggalkan segala sesuatu, itu yang ngomong Tuhan. Saudara. Jadi kalau dia ngomong dan kita lakukan, dia bukan tinggalkan kita, dia justru akan memberkati kita dengan luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena itu tadi istri saya bersaksi, sekarang beliau sudah bisa naik mobil Innova kan, ya saudara. Nah, itu saudara prosesnya panjang, ya saudara. Sekali lagi semua Tuhan atur tuh tepat pada waktunya. Kita tidak pernah tahu siapa yang dulu pernah mimpi gitu-gituan, nggak pernah saudara. Layani saja, setia saja dengan Tuhan, lakukan bagian kita. Ya, pasti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan buat kita. Tinggal tunggu waktunya saja, ya saudara. Hanya banyak orang tidak mau, saudaraku, menunggu waktu Tuhan. Terburu-buru. Ya. Justru kita kehilangan berkat. Yang sebenarnya Tuhan mau berikan kepada kita, dia alihkan kepada orang lain. Yang lebih dulu ingin diproses oleh Tuhan. Yang ingin mengikuti bagiannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini kita tidak boleh lupakan. Saya bercanda sama istri saya. Untung kamu jadian sama saya. Kalau enggak, ya, saudara terkasih dalam. Untung kamu sengsara ikut di Kupang ini ya, saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Semua tuh ada proses Tuhan. Kadang-kadang orang cuma lihat kulit luarnya. Ya, saudara. Makanya ingatlah baik-baik, saudara. Belajarlah untuk terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tetap setia. Saya ulangi lagi, tetap setia. Tetap, saudara. Total untuk Tuhan, jangan pernah kendor. Total untuk Tuhan. Apapun yang sudah sedang lewati, total untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan itu pasti akan mengubah kita step by step dengan waktu dan caranya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tutup bagian yang kedua ini.
Perhatikan teks ini, saudara, Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas 18 ayat yang ke-29, bagian terakhir dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, karena kerajaan Allah, ya. Lalu saya mau bandingkan dengan ayat ini juga. Saudara lihat bagian firman Tuhan ini. Sorry, sabar ya. Injil Matius pasal 10 ayat 29. Markus 10 ayat 29. Markus pasal 10 ayat 29. Markus 10 29. Bukankah Markus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Tadi karena kerajaan Allah. Sekarang Yesus katakan karena aku dan karena Injil. Ya, saudara. Kemudian lihat lagi ayat dalam Matius pasal 19 ayat 29. Ya, Matius 19 ayat 29. Ini ayat-ayat paralel sebenarnya. Tapi kalimat-kalimatnya menarik karena berubah-ubah. Dan setiap orang yang karena namaku. Jadi sudah lihat ya. Ada tadi Lukas 18 bilang karena kerajaan Allah. Sekarang Matius 19 bilang karena namaku. Markus 10 tadi mengatakan karena Injil. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ya. Ini semua nih bicara tentang hal rohani, ya. Semua itu bicara rohani. Kerajaan Allah rohani, Injil rohani, nama Yesus itu rohani. Semua orang kalau lakukan, saudara, segala sesuatu karena prinsipnya hal rohani, ya, itu tidak pernah bilang saudara tidak diberkati Tuhan, tidak ditolong Tuhan, tidak mengalami sesuatu. Itu pasti akan mengalami sesuatu, ya. Yang penting itu karena tiga itu. Karena Injil, karena nama Tuhan, karena kerajaan Allah. Ini bicara motivasi kita. Ada banyak orang total tapi motivasinya salah, saudara, ya. Kenapa kamu ibadat? Habis sih Pak Pendeta, nanti kalau kita nggak ibadat kunjungi kita lagi, ya. Loh, berarti kita ibadat ini karena dikunjungi pendeta, bukan karena Injil, bukan karena nama Yesus, bukan karena kerajaan Allah. Itu motivasi yang salah, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada orang bilang, kenapa saya tidak mau ke gereja lagi sekarang? Loh, iya, habis di gereja semua orang mukanya asam-asam semua. Balik kanan asam, balik kiri asam. Ya saudara, mungkin makan asam baru datang gereja. Saudara, kalau kamu datang karena muka asamnya dia, ya memang aja kamu akan suatu saat mundur. Karena motivasimu salah. Ada orang bilang, wih, aku suka gereja di situ. Kenapa? Waduh, kita masuk situ kayak masuk hotel. Kursinya empuk. Nggak kayak di Pak Henrik, kursinya udah patah. Wah, begini langsung kita jatuh. Saudara yang terkasih dalam, motivasimu salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran Injil, motivasi bukan karena itu. Saudara lihat Lukas pasal 9. Waktu Yesus berkhotbah tentang bagaimana mengikut dia, ya. Ada orang yang datang, aku mau ikut engkau Tuhan. Tetapi Yesus bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ayat itu sedang bicara apa? Fasilitas. Tuhan tidak mau orang ikut Tuhan karena fasilitas. Ikut Tuhan itu motivasi harus karena Injil, harus karena kebenaran, harus karena kerajaan Allah. Orang seperti ini akan tetap ikut Tuhan sampai kapanpun. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini di Eropa banyak gereja yang tutup, saudara. Kenapa? Karena orang tidak lebih pentingkan Tuhan lagi sekarang, ya. Mereka cari Tuhan gampang, cuman waktu-waktu tertentu, pas waktu mau menikah, ya, mereka akan datang ke gereja karena mereka tahu pemberkatan mesti di gereja. Tapi setelah menikah mereka kabur, saudara. Oh, kalau mau dapat baptisan air, mereka datang ke gereja. Setelah dibaptis air, mereka hilang, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, nanti kapan lagi mereka dilayani? Waktu mereka sudah putus napas.
Begitu mereka mati, langsung istrinya tembak. Pak Pendeta, tolong, suami saya sudah meninggal. Nah, baru pergi tuh kubur. Orang membutuhkan Tuhan hanya waktu itu saja. Makanya saudara, ada seorang penulis yang mengatakan begini. Kapal selamnya orang Kristen itu lebih canggih dari semua kapal selam di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Karena saudara, kalau Amerika bisa bikin kapal selam 1 minggu baru muncul kembali, lalu apalagi katanya bisa 1 bulan baru muncul kembali. Orang Kristen punya kapal selam lebih ngeri. Ya. Karena tenggelam di bulan Januari, muncul di bulan Desember, 1 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kapal selamnya lebih ngeri itu, saudara. Saya sebut itu dengan kristal, Kristen Natal. Ya. Kalau pas Natal dia muncul, kalau pas hilang habisnya. Orang-orang seperti ini kan motivasinya lagi nggak beres ini. Ya saudara, ikut Tuhan karena Natal, ikut Tuhan karena acara-acara tertentu. Di khotbah ucapan syukur, saudara, saya di Kupang kalau ucapan syukur saya selalu sampaikan ini. Dan saya anti orang datang pas tunggu tinggal jam makan. Ya. Kan gitu tuh. Undangannya tuh ibadah ucapan syukur. Tapi dia datang itu, dia dengar-dengar itu. Kalau, belum. Kalau sudah bunyi piringnya itu dia baru muncul itu. Jadi saya tidak akan khotbah sebelum itu manusia datang. Saya tidak akan khotbah. Tuhan mau bilang, Pak, kita mulai. Loh, saya khotbah kursi-kursi. Kamu aja yang khotbah. Tunggu undangan itu semua datang. Pak, tapi kadang mereka datang pas makan. Ya kita tunggu, makanan simpan sampai mereka datang pas jam makan. Baru kita mulai khotbah. Ya sudah terkasih. Kalau mau mulai sekarang, pujian kasih lama. Main nyanyi terus. Pokoknya kasih habis sekidung jemaat. Pokoknya kalau main nyanyi kasih habis. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tunggu sampai mereka datang. Karena terlalu banyak orang Kristen yang motivasinya salah. Ya. Satu kali saya lagi khotbah, tiba-tiba dia datang. Betul, pas saya ngomong itu, kata-kata itu pas. Dia langsung pulang memang, saudara. Ada ibu-ibu yang datang, kakinya, sepatunya tinggi, tasnya kecil. Baru dia begini datang. Wah, pas muncul, saudara. Pas dia muncul dia langsung balik, saudara. Kok pas ketepatannya saya ngomong dia pas muncul ya saudara. Hanya datang mau buat apa? Memangnya orang kepengen lihat sepatumu, orang kepengen lihat tasmu, anting-antingmu. Nggak tahu itu palsu juga mungkin. Saudara, ya kan sekarang ini imitasi sama palsu. Kadang kita nggak bisa bedakan. Dia pakai segini semua penuh ya jalan begini. Kita pikir asli semua, padahal palsu semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu karena motivasinya tidak karena Injil, tidak karena kebenaran. Orang kalau motivasi karena Injil, karena kebenaran, waduh, itu rasanya dia punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dia cari Tuhan karena itu, bukan karena yang lain. Orang seperti ini hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Sudah terkasih dalam rubah motivasi kita. Iring Tuhan, melayani Tuhan, jangan karena itu. Jangan karena itu. Ya, saudara terkasih, 1 hari sebelum kami datang ke Surabaya, ke Jakarta, Surabaya, Jakarta, saudara, saya masih ada KKR hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, saya KKR di tempat yang cukup jauh, kurang lebih perjalanan 6 jam dari kota Kupang. Ya, namanya itu kalau di Kupang itu disebut Kuan Fatu. Itu jauh, Pak Robi tahu, Kuan Fatu. Ya, saudara, itu jauh sekali. Jalannya itu parah banget. 6 jam perjalanan, saudara. 2 hari berturut-turut saya KKR tuh PP, bawa mobil sendiri, saudara. Bawa mobil sendiri saya dengan istri. Hari pertama dengan anak-anak, hari kedua anak-anak tinggal, saudara. Itu perjalanan PP, jadi kami berangkat, saudara, pulang itu sampai di gereja itu sudah dini hari. Hari Minggu ibadah di tempat saya itu jam 7 pagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya sampai tuh udah jam 5, ya jam 4 kurang, saudara. Itu baru nyampe tidur nggak lama udah hari Minggu. Selesai itu langsung khotbah lagi hari Minggu di gereja. Habis khotbah langsung
selesai khotbah langsung terbang berangkat Surabaya, saudara. Ya, kalau saya mau pakai ikuti keinginan saya ngapain? Ya sudah, jauh begitu, Kuan Fatu terlalu jauh, dapat apa di sana? Secara jasmani nggak dapat apa-apa, keluar ada, saudara. Karena isi solar di mobil, saudara, perjalanan segitu 2 kali perjalanan itu habisnya 1 jutaan lebih. Hanya untuk perjalanan penginjilan, hanya untuk pemberitaan Injil, saudara. Tidak dapat apa-apa. Tapi karena kebenaran, karena Injil. Kalau karena hitung-hitungan nggak mau saya berangkat ke sana. Istri saya bilang, Bapak nanti ajalah. Saya bilang belum tentu, masih ada kesempatan untuk ke Kuan Fatu. Ya. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya bicara firman Allah di Kuan Fatu, itu berarti ini kesempatan. Saya tidak boleh lewatkan. Apapun, saudara. Ya. Tapi capek nanti. Ya sudah, kita nanti sampai di pesawat baru tidur di pesawat, saudara. Tapi ternyata sampai pesawat, anak saya yang kecil nomor 3 larang Bapak tidak boleh tidur. Saya baru tutup mata, dia bilang, Bapak bangun. Saya melek lagi, begini lagi, saudara. Jadi melek, tutup mata, sebentar melek lagi. Dia larang saya tidak boleh tidur. Ya harus temani dia, saudara terkasih dalam Tuhan. Selama perjalanan dari Surabaya, ya. Sampai di Surabaya tidak bisa tidur, sampai di Malang tidak bisa tidur. Sudah ketemu saudara, cerita lagi sampai larut malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi kita mau melakukan semuanya hanya karena Injil Kristus. Jadi kalau untuk Injil, saudara, jangan pernah hitung-hitunglah. Lakukan saja yang terbaik. Karena Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Ya, jadi ingatlah baik-baik, saudara, hari ini. Ya, mari kita lakukan secara total yang pertama. Ya. Yang kedua, motivasi kita harus benar. Ya. Motivasi kita kalau benar, saudara, lakukan segala sesuatu dengan total, all out, saudara jangan takut. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, sama-sama katakan, saya mau setia ikut Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya mau setia ikut Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya total untuk Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya total untuk Tuhan. Bilang samping kiri kanan, kekayaan mendorong kita semakin dekat. Bilang samping kiri kanan, kesusahan tidak boleh bikin kita putus asa. Bilang samping kiri kanan, Tuhan selalu punya cara untuk tolong kita. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, sama-sama katakan, motivasi saya harus benar. Bilang samping kiri kanan, saya datang bukan karena kamu. Amin. Kita datang karena Injil, karena kebenaran, karena kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian kita menyanyikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.